Alhamdulillah ibu-ibu sudah ya istirahatnya ya, sampun kenyang Bu? Sampun. Nggih. Makanannya sudah dihabiskan. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama selama 1,5 jam nggih. Ini kita memasuki langkah yang terakhir pada sesi ini, yaitu sesi mengelola keuangan keluarga nggih. Jangan ngantuk dulu. Habis ini kita pulang, mari kita selesaikan dulu langkah yang terakhir, yaitu langkah penutup. Nggih, Bu. Nanti saya akan mengulas kembali, nggih. Nggih. Mengulas kembali materi apa yang sudah disampaikan tadi dari awal pertemuan sampai saat ini. Nah, dari materi hari ini ibu-ibu sudah menggarisbawahi atau belum, atau mungkin sudah mengingat hal yang penting yang didapatkan dari hari ini. Monggo, mungkin ada yang bisa menjawab. Bu Nini bisa? Nggih, Bu. Tentang apa? Kebutuhan kali keinginan. Jadi tadi sudah dijelaskan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau untuk kebutuhan yaitu yang harus kita penuhi, apabila tidak terpenuhi nanti akan ada kendala. Itu ya. Kalau untuk keinginan jika tidak kita penuhi tidak akan menjadi kendala. Mungkin ya. Terus untuk selanjutnya Sewu, ini sebenarnya ada filmnya ya Bu ya. Ada film yang harus saya putar, berhubung ini sedang mati lampu, tidak apa-apa film tidak saya putarkan, akan tetapi jenengan sudah saya berikan buku pintar, monggo buku pintarnya jenengan dibuka satu-satu nggih. Nggih. Jenengan bawa itu tolong dibuka halaman 52. 52, Bu. Nggih, 52. Di situ nanti akan ada penjelasan tentang video yang harusnya saya putarkan ke jenengan nggih. Untuk di buku pintar itu dijelaskan dirinci dari videonya ya Bu ya. Nggih. Itu ada untuk yang pertama, gambar pertama itu ibu-ibu uang rumah tangga perlu dikelola. Dikelola apanya? Antara pendapatan dan pengeluaran harus seimbang. Itu nggih. Kalau misalkan tidak seimbang nanti jenengan akan kesusahan. Terus kemudian itu ada di gambar kedua, jenengan tadi sudah diajari hitung secara keseluruhan untuk pendapatan bulanan. Kemudian setelah pendapatan bulanan jenengan ketemu, sudah dijumlahkan, jenengan buat rincian pengeluaran jenengan selama 1 bulan. Begitu nggih. Mulai tadi sudah dijelaskan ada uang jajan Dewi, ada uang jajan Agus dan seterusnya. Kemudian setelah dirinci, jenengan nanti akan mengetahui pengeluaran jenengan bulan ini berapa, sesuai enggak sama pendapatannya. Kalau misalkan pengeluarannya jenengan lebih sedikit dari pendapatan, berarti jenengan masih ada sisa uang. Sisa uang untuk apa? Ya untuk ditabung nanti. Karena apa? Biasanya di keluarga itu seringkali terjadi kebutuhan yang mendadak. Misal contoh, si bapak mau pergi kerja, tiba-tiba banyak kempes di jalan. Nah itu kan termasuk kebutuhan yang tiba-tiba, ya kan Bu ya. Misalkan dengan masih ada sisa uang, jadi sisa uang itu bisa dimasukkan untuk kebutuhan yang mendadak seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan, selain dengan membuat catatan kas bulanan dan catatan kas harian, itu ada sistem yang namanya sistem amplop ya Bu ya. Nah sistem amplop itu misalkan jenengan bapak atau ibu yang pendapatannya bulanan itu sangat cocok sekali. Karena apa? Setiap kali jenengan menerima gaji, uang bisa langsung jenengan plot-plotkan ke amplop masing-masing. Contoh, amplop 1 ini buat bayar listrik, kemudian amplop 2 itu buat arisan, kemudian ada amplop ketiga perlengkapan mandi atau perlengkapan cuci, terus ada amplop lagi untuk masak, seperti itu nggih. Nggih. Terus dari ini kan sudah Bu, untuk filmnya sudah nggih. Jadi ini tadi sudah dijelaskan di buku pintar. Mungkin dari ini ada yang mau ditanyakan dulu Bu sebelum saya lanjutkan lagi. Lanjut saja, Bu. Nah, paham nggih? Nggih. Nanti jenengan bisa baca-baca kembali buku pintarnya kalau sudah sampai di rumah. Terus kemudian ini ada brosur nggih. Ini nanti bisa saya fotokopikan. Jenengan bisa dibaca-baca setelah pulang dari rumah ya. Nggih. Tadi sudah dijelaskan mulai dari awal. Jadi
untuk brosur ini buat jenengan pegangan untuk dibaca ulang. Karena apa? Saya yakin materi ini sangat penting buat jenengan semua. Untuk apa? Untuk mengelola keuangannya jenengan. Itu nggih. Jadi nanti untuk tujuan dari program kita namanya program Keluarga Harapan itu bisa terlihat ya, bisa terlihat nanti jenengan akan ada peningkatan taraf kehidupan atau taraf ekonomi apa tidak seperti itu. Kalau jenengan banyak menabung kan nanti juga buat masa depan anak. Nah, itu masih bisa. Terus ini nanti dibaca nggih Bu nggih. Ini ada, jadi di sini ini ada dijelaskan hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Terus kemudian upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan nggih. Terus kalau bisa kurangi atau tunda, atau bisa juga dibatalkan yang namanya keinginan yang sudah disampaikan tadi ya. Sesi sebelumnya itu ada misalkan tas baru, misal anaknya jenengan tasnya masih baru, masih bisa dipakai, itu ya nggak usah beli lagi. Nggak kok setiap kenaikan kelas harus beli tas baru, mboten. Untuk seragam juga, sepatu juga, kalau memang itu belum wayai ganti ya nggak usah diganti, ngoten nggih. Terus kemudian yang paling penting ini Bu, biasanya yang bikin aman itu jenengan harus ini bikin sistem amplop ya. Soalnya kadang ya itu tadi ada misalkan di sistem amplop sudah ada uang sisa lah, uang sisanya itu untuk apa? Untuk tadi kebutuhan yang sangat mendadak dan tiba-tiba, ngoten nggih. Terus untuk yang selanjutnya ini ada contoh Bu, ini juga ada contoh lagi tabel. Tabelnya ini ada catatan kas harian. Tadi jenengan kan sudah diajarkan buat membuat catatan kas bulanan ya. Ini untuk catatan kas harian. Jadi di sini juga ini dirinci Bu. Kalau ini tadi kan untuk yang secara global ya, secara global jenengan masak dalam 1 bulan jumlahnya berapa. Kalau untuk yang ini bisa dirinci per tanggal. Misal contoh ini bulan Februari. Ibu kan tadi kerjanya mboten bayarannya mboten bulanan nggih. Bayarannya kan harian ya. Misalkan 1 hari jenengan dapatnya 15.000. Jadi di sini dihitung tanggal 3 Februari upah ibu 15.000. Terus masak hari itu juga totalnya berapa. Nanti mungkin hari itu Dewi menabung, nggih. Dewi menabung. Nah, itu nanti dimasukkan ke sini. Begitu juga hari-hari selanjutnya. Mungkin nanti di pas tanggal 6 Februari itu ada jatahnya jenengan bayar listrik. Kemudian ada upah bapak gajiannya enggak tiap hari, tidak setiap bulan nggih. Mungkin 2 hari sekali bapak bisa bekerja. Hari ini enggak bisa bekerja, besok bisa bekerja. Nah, itu nanti bisa jenengan tambahkan di sini. Nah, setelah mendapatkan ini, setelah jenengan punya catatan kas harian, jenengan juga akan tahu pengeluarannya seberapa. Ngoten nggih Bu nggih. Saya yakin untuk materi ini sangat penting sekali buat ibu-ibu semua. Makanya pesan saya setelah sepulang dari sini nanti ibu-ibu jenengan sudah punya buku pintar. Buku pintar ini nanti setelah jenengan sampai rumah tolong dibaca-baca. Kemudian PR saya nggih buat ibu-ibu semua, buku pintar nanti dibuka halaman 12. Jadi di halaman 12 ini nanti akan ada tabelnya tabel seperti ini Bu, tabel anggaran bulanan. Jadi di sini nanti bisa catat sesuai yang saya jelaskan tadi, nggih. Yang saya jelaskan tadi lah. Untuk tabel ini nanti jenengan isi pengeluaran yang jenengan sesuai kebutuhannya masing-masing. Jangan contekan ya, karena kebutuhan kita kan beda antara Bu Lili sama Bu Umi kan beda nggih pengeluarannya. Jadi mohon nanti diisi. Kemudian setelah nanti jenengan mengisi ini, bulan depan kita akan lanjutkan lagi materinya itu untuk sesi 2. Sesi 2-nya apa untuk bulan depan, yaitu cermat meminjam dan menabung. Begitu. Sebelum itu juga sebelum sesi dimulai, nanti jenengan juga terlebih dahulu menjelaskan, mungkin ada nanti 1-2 orang yang akan ditunjuk untuk mengulas kembali materi yang sudah disampaikan kemarin. Materinya apa ya? Materi tentang hari ini yang kita pelajari, pengelolaan keuangan keluarga. Ngoten nggih. Nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan maju, memperlihatkan
tadi contoh kasnya gitu ya, untuk contoh kas harian atau kas bulanan seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak, Bu. Sampun nggih? Nggih. Kalau sudah, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Kita bertemu lagi bulan depan di rumahnya Ibu Warni ya Bu ya, seperti biasa tanggal 6, jamnya jam 10. Jangan lupa untuk buku pintarnya modul 2 dibawa, karena bulan depan kita akan mengulang kembali. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada perkataan dan perlakuan yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan partisipasi ibu-ibu. Semoga tidak bosan dan semoga bisa dipraktekkan kembali materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.